Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Ya, baik. Ya, baik, sesuai dengan penyampaian pada surat yang saya kirimkan yang lalu, insya Allah kita hari ini akan berbagi beberapa hal tentang penilaian ya. Izin Bapak Ibu saya presentasi ya. Apakah presentasi saya sudah tampil Bapak Ibu? Oke, sudah. Ya, baik sudah. Bapak Ibu, tadi saya sudah mengirimkan Ranala atau link untuk kita belajar bersama pada hari ini, yaitu Google Jamboard ya. Nah, di situ saya sudah tuliskan tujuan pertemuan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, yaitu bagaimana kita berbagi cara dan bentuk-bentuk penilaian di masa pandemi ya, yang sekarang dikenal dengan istilah asesmen. Gitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dengar suara saya? Oke. Dengar. Oke. Ya. Oke, jadi ini tujuan pertemuan kita hari ini Bapak Ibu. Silakan di jambornya di bagian atas tengah Bu, silakan dipindahkan ke halaman kedua. Siap. Iya, sudah tampil Bapak Ibu ya? Ya, siap. Ya, sudah. Bagaimana persiapan? Di situ saya sudah menuliskan pertanyaan sederhana untuk kolaborasi kita pada pagi hari ini. Bagaimana persiapan yang Bapak dan Ibu lakukan sebelum asesmen di masa pandemi? Wow, sudah ada jawaban yang masuk ya. Ya, Bapak Ibu yang baru bergabung mungkin atau baru buka Jamboard ini bisa memilih sticky note di samping kiri layar Bapak dan Ibu masing-masing. Boleh juga memilih untuk kotak teks di bawah ya. Ya. Nah, di bagian ini Bapak Ibu pertanyaan sederhana ini silakan Bapak Ibu pilih untuk kita diskusikan. Iya. Ini ya, sudah ada masuk membuat kisi-kisi. Silakan yang lain Bapak Ibu. Iya. Oh, sudah ada membuat kisi-kisi, kemudian ada membuat soal. Kemudian mengetahui, wow, sudah ada 4 jawaban yang masuk ya. Oh, ternyata 5, 6. Oke, terima kasih antusiasmenya Bapak Ibu. Iya, ternyata banyak pencinta kuning ya. Iya. Oke. Ternyata ada jawaban menyusun rencana asesmen, kemudian memahami profil dan karakteristik peserta didik. Ya, oke. Saya coba gabungkan, mengetahui gaya belajar, sama dengan profil. Membuat soal, rencana, kisi-kisi, mode yang digunakan, aplikasi. Nah, ya, terima kasih jawabannya Bapak Ibu. Ini saya sudah petakan menjadi 3. Ya, bisa Bapak Ibu lihat dan silakan Bapak Ibu yang ingin berkomentar. 3 peta besar ini kira-kira jika saya ingin berikan judul, bagaimana Bapak Ibu? Boleh silakan. Saya Pak Abdul Karim. Oke, silakan Pak Karim. Ya. Baik, dari jawaban-jawaban yang ada ini, saya bisa memahami bahwa langkah-langkah dalam melakukan asesmen, persiapan dalam melakukan asesmen di masa pandemi ini, yang pertama adalah kita harus menentukan dulu mode apa yang kita gunakan, apakah offline atau online. Kalau online, maka kita kemudian menentukan aplikasi apa yang akan kita gunakan. Nah, setelah itu, lalu kemudian kita mau kisi-kisi soalnya, lalu menyusun soalnya, dan kemudian mengujikan. Seperti itu, Pak. Makasih. Oh iya, terima kasih Pak Karim atas kolaborasinya pagi ini. Masih ada yang lain, Bapak Ibu peserta yang lain bisa membantu kami untuk memberikan penilaian atau pemahaman tentang ini, memahami profil dan mengetahui gaya belajar peserta didik. Silakan Bapak Ibu. Ya, saya Pak. Oh ya, silakan Pak
silakan Pak Lutfi. Oke, terima kasih Pak Parmin. Ini luar biasa sekali dari hal-hal yang disampaikan oleh teman-teman terkait dengan asesmen. Tapi saya bisa berkesimpulan bahwa saya semua Pak, semua yang dituliskan oleh teman-teman itu adalah alat bantu peserta didik. Sekian Pak Parmin. Betul. Ya. Oh iya, terima kasih Pak. Betul ya. Oke, terima kasih Pak Lutfi. Masih ada di belakangnya Pak Lutfi. Saya dengar suaranya Pak Labir ya. Iya, Pak Lutfi silakan. Pak Lutfi nanti. Sudah Pak, sudah saya. Pak Lutfi tadi sudah, Pak Labiri silakan Pak Labiri sekarang. Iya. Oh, iya baik. Jadi antara asesmen di masa pandemi ini memastikan bahwa anak itu terlayani proses pembelajarannya sehingga perlu evaluasi. Dengan tentunya memahami kondisi dan situasi siswa itu sendiri. Iya. Sudah Pak Labiri? Oh iya, mungkin koneksi jaringan di wilayah Pak Labiri ini agak terganggu. Terima kasih Bapak Ibu yang hebat pagi hari ini. Ternyata bisa memberikan kita pemahaman ya bahwa ada 3 hal. Ada 3 kelompok yang perlu kita persiapkan. Yang pertama kita harus memahami dulu profil dan mengetahui gaya belajar peserta didik. Ini fokus kepada peserta didik. Setelah itu kita masuk untuk menentukan aplikasi atau mode apa yang kita gunakan. Baru kita bergeser ke langkah berikutnya, yaitu menyusun rencana asesmen, kemudian membuat kisi-kisi, dan membuat soal asesmen. Berbagi yang luar biasa Bapak Ibu hari ini ya. Mudah-mudahan yang mendengar dan bisa menyaksikan ini bisa menjadi pembelajaran buat kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri masih ada di slide ketiga Bapak Ibu. Nah, saya mencoba menggali untuk berbagi lagi. Ya, apa kira-kira bentuk asesmen yang bisa digunakan di masa pandemi ini? Jadi kalau tadi persiapannya, sekarang kita berbicara bentuk. Ya, silakan Bapak Ibu 1 menit. Bisa kembali menulis di sticky note untuk berbagi. Wow, sudah ada soal, betul. Ada yang lain? Iya, bentuk-bentuk asesmennya Bapak Ibu. Soal, lembar kerja, keren, lembar kerja bermakna. Iya, masih ada? Proyek, wow. Ya. Terakhir, saya masih menunggu 1 jawaban lagi Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Luar biasa ya. Luar biasa jawaban Bapak dan Ibu, modul singkat. Nah, iya. Sebelum kita menutup, ada yang bisa memberikan simpulan bentuk asesmen di antara 4 bagian ini, masih mungkin ada kelebihan atau ada kekurangan atau apa pertimbangan sebelum kita memilih di antara 4 ini. Silakan Bapak Ibu. Oke. Siapa yang duluan? Pak Lutfi atau Pak Karim? Pak Lutfi dulu. Oke, terima kasih Pak Karim. Ya, silakan Pak Lutfi ya. Terima kasih Pak Karim. Oke. Luar biasa bentuk asesmen yang disampaikan oleh teman-teman, tapi saya tertarik ke proyek Pak Parmin. Proyek. Iya, betul Pak. Jadi salah satu bentuk asesmen barangkali yang sinergis dan cocok dengan pembelajaran jarak jauh adalah proyek. Bagaimana memberikan sebuah kepercayaan kepada peserta didik untuk merancang sebuah proyek, meskipun tidak tatap muka, tapi proyek ini mereka bisa rencanakan, laksanakan, dan evaluasi sendiri. Yang jelas petunjuk dari Bapak Ibu Guru jelas, maka proyek ini bisa terselenggara di masa pandemi. Terima kasih Pak Parmin. Ya, terima kasih Pak, luar biasa jawaban dari Pak Lutfi. Ada proyek, kemudian yang lain tadi memberikan jawaban soal, kemudian lembar kerja bermakna dan modul singkat. Ternyata Bapak Ibu dari pembelajaran kita hari ini, kita bisa paham bahwa mungkin saja selama ini kita hanya fokus kepada soal. Ya, benar. Tapi di masa pandemi ini luar biasa, ya kita bisa menggunakan lembar kerja bermakna, kemudian modul singkat dan proyek. Pembahasan yang lain Bapak Ibu, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang lain. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi hari ini.
luar biasa keren. Tetap semangat Bapak Ibu ya belajar di masa pandemi. Salam dari saya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat Bapak Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengar Pak Sahat. Iya, dengar jelas Pak. Alhamdulillah, syukurillah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga kalinya dalam Loka Karya yang dilaksanakan pada hari ini. Hari ini dapatkan sesuatu yang lebih dari kita tentang pelajaran IT yang bermanfaat di sekolah kita. Izin saya untuk bagikan slide di layar ya, Bapak Ibu. Silakan Pak, silakan. Bagaimana Pak, sudah muncul? Oke, sudah muncul Pak. Silakan Pak, sudah muncul. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi pada hari ini pembelajaran kita itu terkait dengan pembelajaran IT di sekolah dengan tujuan peserta dapat memahami pembelajaran IT di sekolah, kemudian peserta dapat memahami aplikasi yang dapat digunakan di sekolah. Kemudian pada hari ini kita juga akan mempraktekkan ada dua aplikasi yang bisa kita gunakan dalam sesi ini, yaitu kita menggunakan aplikasi Google Board, kemudian kita menggunakan Padlet. Baik Bapak Ibu, kelihatan? Sementara ya. Halo, Bapak. Masih PowerPoint-nya Pak. Ya. PowerPoint-nya ya. Baik, saya akan Ya. bagikan link untuk bagaimana kita melanjutkan pada sesi ini ya. Saya copy dulu link di kolom chat ya. Pertama kita akan mencoba untuk bagaimana menggunakan Padlet ya. Saya copy di kolom chat. Silakan Bapak Ibu diakses di Padletnya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sementara Sudah bisa? proses Pak, sementara proses. Ya, sudah kelihatan Pak. Belum ya, belum. Sudah hadir. Padletnya Ya. sudah. Padletnya sudah bisa diakses Pak. Sudah Perangkat bisa IT. dilihat. Ya, sudah. Ya, Padletnya itu tentang belajar IT menyenangkan. Ada dua pertanyaan yang Bapak Ibu bisa berikan tanggapan di kolom komentarnya terkait dengan perangkat IT apa yang sering digunakan pada saat pembelajaran. Kemudian pertanyaan kedua tentang aplikasi yang sering digunakan sekolah. Ini untuk pertanyaan pertama sudah ada laptop, HP, dan LCD. Oke, ada lagi masuk yang menggunakan perangkat WA. Ada lagi yang lain tentang perangkat apa yang sering digunakan pada saat pembelajaran. Ini gunanya untuk bagaimana mempermudah dalam proses pembelajaran dan lebih menyenangkan. Ada lagi yang lain? Bisa ditambahkan yang lain. Kemudian
di pertanyaan selanjutnya tentang ada lagi masuk ini video conference, kemudian Google Classroom, ada Quizzes, Microsoft Teams, banyak sekali ya yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran di sekolah. Oke, Bapak Ibu, Padlet ini bisa kita gunakan di sekolah untuk guru, kemudian untuk siswa, bisa juga digunakan untuk bagaimana kita berkomunikasi dengan teman-teman yang lain. Oke, Bapak Ibu masih ada yang ingin menambahkan? Atau ada yang ingin memberikan pendapat terkait dengan apa yang di-upload oleh teman-teman kita? Silakan. Menambahkan. Ternyata Pak beragam ya yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran. Iya, bermanfaat sekali nih Pak Saha. Saya selama ini terkadang hanya gunakan Classroom dengan Quizzes, ternyata saya baca teman-teman ini banyak yang menyampaikan. Makasih Pak. Ya, terima kasih Pak Parmin atas sarannya, masukannya, kemudian tanggapannya. Mungkin yang lain Pak Labiri ada yang ingin disampaikan? Ya, menarik Pak Saha tampilan presentasinya. Ini memberikan wawasan baru, sebuah fitur yang baru yang sangat bermanfaat digunakan di masa BDR ini. Ya, sekira sangat menginspirasi dan bisa diaplikasikan dalam pelajaran. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Labiri. Jadi dari yang PWLTS yang adalah Padlet seperti apa yang saya gunakan pada hari ini. Itu juga bisa membantu Bapak Ibu dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, Bapak Ibu atau Bapak-Bapak sekalian, saya masih punya satu aplikasi yang ingin saya perlihatkan untuk bagaimana pembelajaran IT di sekolah. Nah, saya kasih linknya lagi ya, Bapak Ibu. Ya, ini ada lagi satu aplikasi yang bisa dicoba yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Sudah terbuka Bapak Ibu? Ya, sudah. Ya. Oke, sudah bisa diakses. Ya, sudah bisa diakses. Jadi aplikasi ini disebut dengan Google Jamboard, bisa digunakan di sekolah, kemudian ini bisa didapat sebenarnya di Play Store juga ada ini yang begini. Oke, ada satu pertanyaan Pak, aplikasi apa yang sering digunakan, kita coba aplikasi ini. Nah, sudah ada yang menjawab, ada Google Classroom, ada lagi Pak, ya, bisa menggunakan stick note, bisa menggunakan yang bisa juga ada Microsoft Teams. Microsoft Teams ya. Ada lagi. Ayo Bapak Ibu, ada lagi yang bisa, ada Quizzes. Quizzes. Ya, aplikasi yang sering digunakan di sekolah, Microsoft Teams, kemudian ayo aplikasi apa yang Bapak Ibu gunakan di sekolah. Oke, kalau tidak ada Google Formulir Pak. Google Formulir ya? Google Formulir. Oh, Google Formulir. Terima kasih Pak. Oh iya, sudah ada. Sudah ada Google. Ya. Ya, sudah ada Kahoot, ada. Ini Kahoot ini adalah aplikasi yang bisa digunakan untuk menghilangkan rasa jenuh atau quiz ya, untuk lebih senang-senang lagi, lebih bersemangat lagi kepada kita.
Baik Bapak Ibu, ini ada beberapa yang Bapak Ibu sampaikan terkait dengan aplikasi yang sering Bapak Ibu gunakan di sekolah. Ada Quizzes, ada Kahoot, Google Classroom, Microsoft Teams. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan fasilitas ini dalam proses pembelajaran kita di sekolah. Baik Bapak Ibu, saya ingin bertanya satu kali lagi, apakah semua aplikasi ini sudah Bapak Ibu pahami? Belum semua. Saya Ya, ada yang ingin menyampaikan? Saya Silakan. Pak Suparmin. Mohon maaf saya tidak tergabung Ya, silakan Pak memberikan. Amin. Mohon maaf saya tidak tergabung memberikan jawaban Pak Sa karena laptop saya sedang bermasalah. Tapi melihat jawaban teman-teman ini, yang saya sangat ingin tahu itu ada tadi Google Teams, itu yang belum Microsoft Teams ya. Microsoft Teams itu yang belum pernah saya praktikkan Pak. Iya Pak Sa. Iya. Oke, terima kasih Pak. Ya, nanti kita coba untuk bagaimana mendiskusikan lagi ini, kemudian kita membuat lagi nih. Terima kasih Bapak Ibu. Pada kegiatan kita hari ini sudah mengeluarkan semua curah pendapatnya terkait dengan pembelajaran yang IT di sekolah yang mana saja yang bisa kita gunakan, aplikasi apa saja yang bisa kita gunakan. Saya bisa merangkum Bapak Ibu. Aplikasi yang dapat digunakan di sekolah yang pertama itu Microsoft Office sebagai bahan untuk pembelajaran. Di dalamnya ada Word, ada Excel, ada PowerPoint, kemudian ada Google Form, ada Google Classroom, ada Kahoot, ada Google Jamboard, sebagainya yang Bapak tadi sampaikan. Saya kira sebelum saya tutup, ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Saya Pak Sa. Iya. Ya, Pak Lupi, kemudian Pak Karim ya. Pak Lupi Oh ya, dulu. terima kasih. Oh ya begitu. Ya, Pak Lupi. Ya, terima kasih Pak Saha. Alhamdulillah dari hasil ini ternyata begitu banyak aplikasi yang bisa kita gunakan. Mudah-mudahan nanti kita bisa belajar mandiri dan saling berbagi untuk mempermantap dan mempraktekkan aplikasi-aplikasi. Terima kasih Pak Saha, sangat mencerahkan Ya, sekali. sama-sama Pak Lupi, luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya Pak Karim. Oke, saya sama dengan Pak Lutfi, ini harus disebarluaskan pemahaman seperti ini supaya teman-teman yang lain juga bisa menggunakannya, dan ini sekali lagi sangat menyenangkan jika kemudian bisa dilaksanakan di pembelajaran kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Karim, terima kasih Pak Parmi, Pak Lutfi, Pak Labiri. Hari ini kita telah berbagi cerita tentang aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa kita gunakan di sekolah. Mudah-mudahan semuanya ini bisa terrealisasi dengan baik. Insya Allah setelah kegiatan kita ini kita akan tindak lanjuti lagi untuk bagaimana proses pembelajaran selanjutnya. Saya kira cukup untuk hari ini, Pak Lutfi, Pak Parmi, Pak Karim. Pak Labir, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Kita cukupkan perjumpaan kita pada hari ini ya. Salam kepada semuanya, tetap semangat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi, dan pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang media pembelajaran. Jadi saya akan tayangkan dulu. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan Bapak Ibu? Iya, sudah Pak, sudah Pak. Silakan Pak. Sudah kelihatan Pak. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang media pembelajaran. Adapun tujuan dari pembelajaran kita ada dua terutama, yaitu yang pertama peserta dapat memahami
pentingnya penggunaan media dalam pembelajaran. Yang kedua, peserta dapat mengidentifikasi syarat-syarat media pembelajaran yang baik. Nah, teman-teman sekalian, pembelajaran kita hari ini kita akan brainstorming, kita curah pendapat dengan menggunakan Jamboard. Jadi di layar saya sudah ketikkan link yang bisa kita akses untuk dijadikan sebagai media brainstorming. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, boleh silakan menuju link ini. Tunggu saya ketik dulu di kolom chat. Ini linknya saya ketik di kolom chat ya. Kami tunggu, Pak. Ya, ini sudah ada, silakan. Sudah, Pak. Sudah ada? Ya. Akses ditolak, Pak. Mungkin terkunci. Oh ya. Ditolak ya. Ditolak. Terkunci, akses ditolak. Saya perbaiki dulu. Apa sudah bisa? Oke. Sudah? Sudah. Baik. Sudah bisa? Iya, sudah bisa, Pak. Iya. Ini sudah tampil di layar? Iya, sudah, Pak. Oke. Nah, teman-teman sekalian, di sini ada pertanyaan di halaman pertama ini. Apa pentingnya penggunaan media dalam pembelajaran? Silakan teman-teman memberikan pendapat terkait pertanyaan ini. Mohon maaf, Pak Karim. Pak Karim, ini Jamboardnya di setting hanya mampu kami lihat, kami tidak mampu untuk mengetik. Oh. Ya, Pak, tidak bisa mengetik. Oke, coba. Kayaknya sudah bisa. Nah, oke, mantap, Pak. Ini sudah bisa. Oke. Silakan, Pak. Apa pentingnya penggunaan media dalam pembelajaran? Jadi Bapak teman-teman sekalian, kita bisa, ya ini sudah ada satu jawaban masuk. Membantu pendidik menyampaikan materi. Kemudian untuk memudahkan dalam memahami pelajaran. Lalu membantu menguraikan bahan ajar kepada peserta didik. Teman-teman sekalian bisa boleh sampai 2 atau 3 pendapat. Masih bisa. Pertama, membantu menguraikan bahan ajar peserta didik. Kemudian jawaban kedua, untuk memudahkan dalam memahami pelajaran. Dan jawaban ketiga, membantu pendidik menyampaikan materi pelajaran. Ya, kemudian memudahkan proses pembelajaran. Memudahkan proses pembelajaran untuk mempermudah bagi guru. Baik, baik.
Teman-teman sekalian, saya kira pendapatnya cukup. Jadi ada 6 jawaban. Yang pertama, membantu menguraikan bahan ajar ke peserta didik, kemudian untuk memudahkan dalam memahami pelajaran, kemudian membantu pendidik menyampaikan materi, untuk mempermudah bagi guru sebagai alat komunikasi efektif, mempermudah proses pembelajaran. Nah, baik teman-teman sekalian, mungkin ada teman-teman yang bisa membuat sebuah kesimpulan tentang jawaban-jawaban yang telah disampaikan ini. Silakan. Baik Pak, mohon izin Pak Suparmin. Silakan Pak Suparmin, silakan Pak. Iya, ternyata setelah saya membaca ini pendapat dari teman-teman pada intinya bahwa penggunaan media dalam pembelajaran itu memudahkan kita untuk melakukan proses pembelajaran karena membantu dalam proses transfer pengetahuan atau diskusi antara pendidik dengan peserta didik. Seperti itu, Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak Suparmin. Luar biasa, hebat. Satu orang lagi. Ya. Baik, Pak. Oke, Pak Sahat, silakan Pak Sahat. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya diberikan kepada saya. Pak, setelah saya lihat dari beberapa pendapat dari teman-teman sekalian bahwasanya ternyata media itu sangat berguna sekali dalam proses pembelajaran di sekolah. Kayaknya seperti kalau tidak ada media, pembelajaran itu tidak akan menarik untuk siswa. Saya kira itu, Pak. Oke, baik. Jadi pada intinya media pembelajaran membantu penyampaian materi pembelajaran agar mudah dipahami oleh siswa. Jadi dia itu perantara media untuk mempermudah guru menyampaikan materi dan juga mempermudah siswa peserta didik memahami pelajaran. Ya, di samping itu media pembelajaran juga itu bisa membangkitkan motivasi siswa untuk belajar. Kalau ada guru menggunakan media yang menarik, tentu siswanya juga tertarik untuk belajar. Saya kira seperti itu. Baik, makasih luar biasa diskusinya. Kemudian Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini pertanyaan kedua. Bagaimana syarat media pembelajaran yang baik? Nah, silakan. Saya tunggu jawabannya lagi. Syarat-syarat media pembelajaran yang baik. Karena ini penting, karena kadang-kadang kita ada guru mengajar, tapi siswanya tidak tertarik dengan medianya misalnya, atau media itu justru tidak membantu memahami pembelajaran. Nah, lalu bagaimana syarat media yang baik itu? Oke. Menarik dari segi warna dan tampilan. Baik. Terus mudah dipahami dan terjangkau oleh peserta didik. Ya. Kemudian bervariasi. Ya, sudah ada 3 jawaban. Boleh memberikan lebih dari 1 jawaban terkait dengan materi pelajaran. Oke, saya tunggu 1 lagi. Jadi sudah ada 4 jawaban. Yang pertama, menarik dari segi warna dan tampilan. Oke, ya. Tidak berbelit-belit. Baik. Nah, teman-teman sekalian, ini sudah ada jawaban. Jadi, menurut teman-teman sekalian, syarat media yang baik itu menarik dari segi warna, ya, bervariasi tampilannya, kemudian mudah dipahami dan terjangkau oleh peserta didik, lalu bervariasi,
terkait dengan materi pelajaran dan tidak berbelit-belit. Baik, teman-teman sekalian, boleh memberikan tanggapan terhadap jawaban-jawaban. Boleh meluruskan, ya, seperti ada yang butuh diluruskan. Nah, dari jawaban ini, ya mungkin ada yang berpendapat, silakan, Pak Supermin. Baik, ya baik. Karena saya lihat waktu ini Pak, jadi saya memberikan tanggapan Pak. Mohon maaf saya sita sedikit waktunya Pak. Ya. Ternyata syarat media pembelajaran yang baik ini yang disampaikan teman-teman, saya tertarik di sini yang tidak berbelit-belit. Iya, terkadang saya menyaksikan presentasi itu Pak, sama saja yang diucapkan oleh sang presenter dengan yang tertera di medianya. Iya, terima kasih teman-teman yang tidak berbelit. Terima kasih Pak. Baik, makasih Pak Supermin. Jadi media yang baik itu mudah dipahami, bisa mengantarkan siswa memahami mata pelajaran itu, materi itu. Jadi dia itu tidak berbelit-belit, kemudian juga mudah dioperasikan oleh guru, digunakan oleh guru, dan bisa sekali lagi mengantar siswa untuk memahami pelajaran. Baiklah, teman-teman sekalian, ini dua hal yang saya kira sangat penting untuk kemudian kita pahami. Yang pertama terkait dengan apa pentingnya penggunaan media dalam pembelajaran. Media sangat berguna untuk mengantar peserta didik dalam lebih memahami pembelajaran. Kemudian syarat-syaratnya kita juga sudah paham, bervariasi, kemudian langsung bisa digunakan oleh guru dan juga siswa. Baiklah, saya kira itulah materi kita hari ini sudah terjawab tujuan pembelajaran kita, dan dengan demikian saya berterima kasih atas partisipasinya semua. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Saya akhiri pembelajaran kita hari ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam semangat buat anak-anakku kelas 12, siswa kelas 12 yang sebentar lagi akan tamat. Perlu kita ketahui bahwa kelas 12 adalah tahun ke-13 para siswa sekalian menjadi siswa. Tahun ke-13 adalah tahun yang menantang, tahun yang penuh dengan pilihan-pilihan hidup. Ya. Kita hidup ini penuh dengan pilihan. Nah, hari ini bersama saya, yuk kita bermain-main sambil belajar tentang rencana hidup kita ke depan. Nah, tahun ke-13 adalah tahun yang penuh dengan pilihan. Pilihan itu adalah pilihan yang saya harapkan nanti kalian menjadi berdaya. Apapun pilihannya, kalian harus bangkit dan berdaya untuk menjalani hidup ini. Oke, untuk yang pertama anak-anakku sekalian, kita bermain. Silahkan saja membuka Jamboard, ada satu pertanyaan di situ. Anda bisa menuliskan apa saja rencana dan tujuan hidup kalian setelah tamat sekolah. Mau tidak mau, tahun ini insya Allah kita akan tamat. Yuk tuliskan rencana kalian apa saja. Tentu kalian punya langkah-langkah yang spesifik. Silahkan tulis satu rencana hidup yang kalian akan jalani. Oke, alhamdulillah. Langkah pertama bekerja. Bekerja ini adalah pilihan banyak orang. Ya. Ada yang bekerja, ya. Kemudian ada yang melanjutkan pendidikan, ada yang kuliah, ya. Pilihan ini adalah pilihan yang harus dijalani. Apapun pilihannya, kalian harus berdaya. Bekerja, melanjutkan pendidikan, kuliah, ya. Atau mungkin saja ada pilihan kuliah sambil kerja. Ya, silakan anak-anakku sekalian. Wow, pilihan yang luar biasa. Ini adalah pilihan yang penuh dengan perjuangan. Harus merantau. Merantau ini adalah aktivitas yang banyak dilakoni oleh kawan-kawan kita Bugis Makassar. Menikah muda. Ya, menikah juga ini tujuan mulia.
Alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat jodoh. Ya. Temanku itu Pak, yang mau menikah muda, temanku itu Pak. Iya, yang penting sudah tamat ya nak. Oke? Iya. Dan kalau sudah tamat, memang sudah memenuhi syarat sah pernikahan secara undang-undang. Ini luar biasa sekali. Nah, pilihannya saya yakin keren dan luar biasa. Kalian harus berdaya dengan pilihan-pilihan itu. Nah, selanjutnya kita tidak hanya sekedar memilih, pilihan hidup itu hanya start awal dari langkah-langkah selanjutnya. Nah, yang harus kita lakukan adalah apa yang akan kita lakukan dengan pilihan-pilihan ini? Kita tidak boleh diam, rencana dan mimpi kita harus tetap mengudara dan mengangkasa. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, ya silakan tuliskan. Dengan cara apa kalian mewujudkannya? Jadi bukan hanya sekedar bekerja pada sektor apa, kemudian merantau, yang memilih tadi merantau di mana, kemudian melanjutkan pendidikan itu kuliahnya di mana, di swasta atau negeri, kemudian kuliah ingin mengambil jurusan apa, menikah muda ini yang sulit, dia menikah dengan siapa? Oke, tapi itu adalah pilihan-pilihan dan doa-doa terbaik dari anak-anakku sekalian. Oke, belajar dan bekerja keras. Mungkin hari ini penuh dengan kompetisi. Belajar tidak cukup hanya dengan belajar ya. Harus bekerja keras. Ya, berusaha dan bersungguh-sungguh. Berusaha dengan bersungguh-sungguh, bekerja keras. Oke. Oke, sambil menunggu mungkin ada siswa sekalian yang ingin memberikan bagaimana bersungguh-sungguh itu adalah tujuan hidup yang baik. Saya Pak. Ya silakan. Ya. Saya silakan Pak Suparmin Pak. Ya, Suparmin. Saya Suparmin dari kelas 12 IIS 2 ini, Pak. Oke, Pak Suparmin dari IIS 2 ya. Apa tadi pilihannya? Saya tadi memilih itu Pak, merantau, karena saya lihat kalau merantau itu Pak, maka otomatis di perantauan itu saya lihat orang-orang itu Pak bekerja keras. Banyak Pak keluarga. Banyak Pak keluarga aku waktunya masih di kampung, Pak biasa-biasa, misalnya mau bekerja, mau tidak, tapi waktunya Pak merantau, bekerja keras Pak, pas pulang sukses. Jadi saya terinspirasi dari situ Pak. Saya juga mau bekerja keras, tapi di perantauan Pak, begitu. Iya. Terima kasih Pak. Oke, berarti poin pentingnya adalah bukan sekedar merantau ya, Suparmin? Ya, merantau dan bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan mendapat hidayah dan perjuangan di kampungnya orang. Nah, oke. Kalau terima kasih Pak. Ya. Kalau Saha dari 12 IIS 2? Saya bekerja Pak. Bekerja. Apa yang mau dikerjakan Saha? Saya tamat ini bekerja dulu, baru kumpulkan uang, nanti setelah saya punya banyak uang baru kuliah lagi. Begitu kuliah, Pak. Kapan menikahnya ini? Bekerja dulu, kemudian nanti kuliah. Bekerja dulu, kemudian baru kuliah. Nanti kalau sudah kuliah, nanti pas kuliah menikah. Oke, terima kasih Saha. Semoga apa yang kamu impikan dapat kamu capai. Mantap. Oke. Saya Pak. Good. Abdul Karim Pak. Dari IIS berapa? Oh, dari IIS 3 ya. Silakan. Iya. Baik. Abdul Karim Tahir. Saya memilih kuliah. Saya ingin sekali menambah ilmu dan mudah-mudahan dengan ilmu yang bertambah itu juga bertambah kecakapannya. Itu jadi modal untuk hidup yang lebih baik, Pak. Saya melihat bahwa salah satu cara untuk mengubah nasib adalah dengan pendidikan, Pak. Jadi saya terobsesi untuk berpendidikan tinggi untuk memperbaiki kehidupan, Pak. Terima kasih. Oke, tapi kuliah itu butuh biaya. Oke. Oh, ada siswa kita ini. Saya Pak.
Labiri. Labiri. Ya. Iya. Silakan. Ya, kalau saya memilih ya kuliah sambil kerja, Pak. Wow, pilihan Ya. yang sulit itu, Labiri. Jadi tidak gampang itu. Iya. Kuliah sambil kerja. Ya, inilah hidup ini butuh perjuangan, Pak. Jadi saya mencoba ya untuk menopang ini kuliah maka harus ada kerja, Pak. Jadi mencoba dan dengan keterampilan, pengetahuan itu insya Allah akan menjamin atau memudahkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Oke. Jadi saya coba ya dua kombinasi itu, Pak. Makasih. Ya, Labiri ini pilihannya sulit, tapi saya doakan beliau mampu. Oke, siswa sekalian kelas 12, kita sampai di sesi terakhir dan ini sesi pamungkas menurut saya. Anda harus apapun pilihannya, kita harus berdaya dengan pilihan itu. Tuliskan satu statement optimis setelah kalian tamat. Silakan. Ya, kita harus berangkat dari hal-hal yang positif, semangat dan passion itu harus tetap terjaga. Apalagi anak-anakku ini usia muda, berada pada pilihan-pilihan. Tuliskan satu statement positif. Tuliskan satu statement optimis setelah kalian tamat, bisa kalian akses di Jamboardnya. Satu saja ya, statement optimis. Ya, semangat terus berjuang. Silakan yang lain. Jadi pada sesi yang terakhir ini adalah sesi di mana kita mencoba untuk optimis. Narasi-narasi hidup kita harus tetap hidup. Apalagi kita yang sudah tamat. Ya. Jangan pernah putus asa. Nah, ini adalah bekal yang terbaik, apalagi buat anak-anakku yang mencoba untuk merantau, untuk memperbaiki nasib, mengubah kehidupan keluarga. Ya. Jangan sia-siakan kesempatan, Pak. Oke, mantap. Jangan sia-siakan kesempatan. Ini juga pilihan yang optimis dan saya kira mungkin ini orang pengaji yang mungkin ini harus punya kerjaan. Ya, ini luar biasa. Ya, barangkali ini harus punya kerjaan. Pilihan hidup yang saya dukung, kita harus semua optimis, harus punya pekerjaan. Jangan pernah menyerah. Wow, alhamdulillah. Banyak sekali nih anak-anakku sekalian. Oke. Nah, Pak Guru. Oke, silakan Suparmin. Saya mengucapkan saja Pak, mewakili teman-teman. Terima kasih Pak sudah membimbing kami selama 3 tahun di sekolah. Sukses juga Pak. Terima kasih Pak. Oke, kami membalas terima kasihnya dengan doa yang tiada henti dan semoga apa yang kalian cita-citakan dapat kamu capai. Saya yakin insya Allah masa depan kalian cerah sehingga kamu bisa menapaki hidup yang lebih menantang. Nah, oke, saya pikir 3 langkah, 3 rencana yang telah kita lakukan cukup untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang kamu impikan dapat kalian raih. Oke, salam dan semangat terus berkarya dan berdaya. Terima kasih. Salam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat orang tuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali di kesempatan yang baik ini kita diberikan kesempatan untuk bertatap maya. Tetap semangat untuk menjalani proses pengembangan diri, peningkatan kreativitas di dalam mengembangkan tupoksi kita sebagai seorang pendidik. Baik, saya akan menyampaikan
tujuan dari pelatihan kita ini adalah setelah kegiatan ini dilakukan, yaitu Bapak Ibu bisa membuat tulisan kreatif berdasarkan praktik baik pembelajaran atau kisah inspiratif yang Bapak Ibu alami selama menjadi guru. Ya. Topik pelatihannya yaitu menulis kreatif dengan model empati. Ya, mana kegiatan menulis ini adalah sebuah keterampilan yang sangat penting dan menunjang karir kita sebagai guru, tupoksi kita sebagai seorang guru. Baik, silakan Bapak Ibu membuka tautan di Jamboard. Ada pertanyaan, apa pengalaman mengesankan Bapak Ibu selama menjadi guru? Bisa terbaca ya Bapak Ibu? Ya, sementara. Bisa Pak. Oh iya, sudah bisa Pak. Ya, silakan. Sudah bisa. Ditulis kira-kira apa pengalaman menarik atau mengesankan atau praktik baik Bapak Ibu selama menjadi guru. Ya. Jadi kita akan berlatih menulis pengalaman mengesankan yang bisa menginspirasi orang lain atau memotivasi diri sendiri. Baik, ini sudah ada masuk bermain sambil belajar. Iya. Yang kedua, yang paling mengesankan selama menjadi guru yaitu ketika bersama dengan murid melaksanakan kegiatan forum lintas OSIS Kabupaten Goa. Wah, keren ini. Ya. Berikutnya ketika siswa senang belajar. Ketika siswa senang belajar. Wah, ya keren ini. Ya. Baik. Mungkin masih ada teman-teman yang punya pengalaman mengesankan yang bisa dibagi. Iya, siswa menjuarai lomba. Baik. Ya, luar biasa. Ketika dikritik oleh siswa. Wow. Ini pengalaman-pengalaman yang mengesankan, yang luar biasa, Bapak Ibu. Nah, dari jawaban-jawaban yang masuk ini, saya kira suatu hal yang menarik yang bisa dijadikan sebagai sebuah ide di dalam tulisan. Ya. Jadi, wah, guru dan murid pergi bertualang. Wah, luar biasa. Nah, baik. Ya, dari tulisan-tulisan ini, wah, sudah banyak percik-percik ide ini yang menarik. Ya, jadi ya mungkin Pak Parmin bisa membantu membacakan konsep yang sudah, ide-ide yang sudah diinventarisir oleh peserta. Ya, dari pilihan-pilihan ini bisa menjadi sebuah topik atau ide untuk kita kembangkan dalam bentuk tulisan. Kira-kira Pak Parmin punya pengalaman menarik enggak di
selama menjadi guru? Kira-kira apa yang menjadi pengalaman terbaiknya? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Bagus sekali ini materinya. Kemudian teman-teman memberikan ide-ide. Dan saya sangat suka ini dengan istilah-istilah Pak Lakbir ini. Selalu memunculkan istilah-istilah baru. Iya. Dan ternyata di pengalaman saya itu Pak, di sekolah, biasa itu peserta didik yang dia agak susah itu Pak, memulai dengan kalimat pertama dalam tulisannya itu Pak. Bagaimana menghadapi hal-hal seperti itu Pak? Terima kasih. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Parmin. Jadi untuk memulai sebuah tulisan, maka kita pancing dulu kira-kira apa pengalaman mereka yang paling mengesankan, atau bisa dipancing dengan sebuah video atau sebuah gambar ditayangkan, baru paling tidak disuruh menceritakan kembali, yaitu hal-hal sederhana untuk memancing. Kemudian menceritakan dari diri sendiri, ya bisa diawali dengan piranti waktu, misalnya kala itu, saat itu, ya sore itu, malam itu. Jadi paling tidak ada pancingan-pancingan kata yang bisa menjadi dasar ya untuk memulai ya. Jadi betul Pak Parmin tadi ya, katanya bagaimana memulai sebuah kegiatan menulis. Nah, itu tadi ide dulu. Terima kasih Pak. Jadi ide, ini sudah ada beberapa ide yang muncul ya. Ya. Jadi ketika siswa senang belajar, siswa menjuarai lomba, ini sudah menjadi korpus ide. Ya, korpus ide tinggal dikembangkan ya ide-ide ini atau pengalaman-pengalaman ini dengan menuangkannya dalam narasi-narasi yang bermakna. Jadi elaborasi yang kami maksudkan, yang saya maksudkan itu salah satu metode menulis yaitu empati. Jadi sebuah akronim. Ya, ini juga istilah lokal Emposipitangari. Ya, jadi bisa duduk bersama, berkelompok atau dibagi dalam bentuk tim-tim kecil. Kemudian elaborasi ide. Ya, jadi ada dielaborasi dulu seperti ini ide-idenya. Ya, jadi empati itu elaborasi ide. Kemudian mengeksplorasi ide tersebut. Ya, M. Jadi P-nya partisipasi. Jadi bagaimana siswa ini berpartisipasi ya dari ide-ide itu. Kemudian A, aktualisasi. Jadi diaktualisasikan ide-ide itu dalam bentuk aksi menuliskan. Karena rupanya cara terbaik untuk menulis itu adalah menulis. Ya, langsung menuliskan ide-ide yang terpikir. Jadi tidak usah dipikir dulu tentang mekanik bahasanya. Bagaimana ejaannya itu nanti persoalan kemudian. Ya, nanti ada editing. Kemudian setelah aktualisasi, telaah. Ditelaah. Jadi sudah empati. Jadi T itu telaah, ditelaah kembali. Maka disinilah proses koreksi, editingnya diperbaiki. Kemudian interaktif. Ya, interaktif itu ya disampaikan, dikomunikasikan, share, dibagi supaya ada respon, ada umpan balik. Nah, jadi itu konsep dari empati. Kami tunggu bisa itu Pak ya. Iya. Iya. Kami tunggu kalau bisa Pak dibagikan nanti itu lembaran penjelasannya itu Emposipitangari supaya kami bisa baca dan mudah-mudahan kami bisa praktikkan Pak. Tadi mohon maaf Pak, saya bertanya ini. Saya menyarankan Iya, baik Pak Parmin. Ya, mungkin peserta yang lain ada yang bisa menceritakan ya, atau apa pengalaman terbaiknya ya. Jadi setelah itu apakah konsep, jadi setelah pengalamannya itu sudah diinventarisir, maka dipilih
yang mana yang menurut Bapak Ibu menarik untuk dikembangkan. Ya, jadi bisa tadi menggunakan metode empati ini. Ya, untuk lebih jelasnya nanti saya kirimkan materinya ya, metode ya. Ya, menarik sekali. Ya, mungkin yang lain. Ada Ya, saya tanggapan atau ada pertanyaan, silakan. Ya, boleh. Ya, ya silakan Pak. Ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Labiri. Saya cukup terkesima dengan akronim empati. Empati itu istilah sosiologis yang begitu dalam, Pak Labiri. Menarik sekali, mudah-mudahan kami bisa mempraktekkan itu. Berangkat mengajak untuk merangkai sebuah tulisan yang berangkat dari pengalaman. Jadi saya pikir ini menarik. Berarti semua orang bisa menulis ya kalau begitu, karena setiap orang pasti punya pengalaman. Ya. Oke, saya pikir itu yang saya ingin apresiasi, bahwa kalau berangkat dari pengalaman, maka apalagi dengan metode empati berarti semua orang bisa menulis, karena semua orang punya pengalaman. Ya, mantap. Terima kasih Pak Parmin, Pak Labiri, dan teman-teman yang lain. Iya. Mungkin teman yang lain bisa memberikan refleksi atau refleksi dari materi ini, yaitu metode empati ya. Jadi empati itu elaborasi, ya, kemudian mengelaborasi ide, ya, mengelaborasi ide, kemudian partisipasi, aktualisasi ya. Jadi aktualisasi, kemudian telaah dan interaktif. Nah, itu konsep yang telah kami praktikkan di siswa dan di beberapa teman-teman guru, dan rupanya mereka dengan begitu mudah ya menuangkan ide-idenya berdasarkan dari pengalaman-pengalaman terbaik yang sudah dilakukan ya. Ya. Iya, terima kasih Pak. Ya, ada kawan yang lain mungkin bisa memberikan. Nanti saya tunggu Pak Labiri ya, kalau bisa kita lanjutkan diskusi Pak ya. Iya, baik, siap Pak. Ya, baik. Jadi demikian konsep singkat ini. Semoga ini menjadi pemicu untuk memacu kita bisa mendokumentasikan praktik-praktik terbaik kita di dalam pembelajaran, mungkin terkait metode pembelajaran, model, ataukah trik-trik bagaimana mengaktifkan siswa di dalam kelas, pengelolaan kelas PJJ dan lain-lain sebagainya. Ini sangat membantu kita untuk menghasilkan sebuah karya dalam bentuk tulisan. Ya, karena tentu di era sekarang ini tuntutan pengembangan diri, termasuk publikasi karya, termasuk karya tulis ilmiah, karya kreatif, itu sangat menunjang profesi kita sebagai seorang guru. Ya, mungkin itu sebagai pengantar dan menjadi bahan untuk bisa diterapkan di dalam kehidupan kita menjalani tupoksi sebagai seorang guru. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Iya Pak. Saya cukupkan dengan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.